Saudara, sidang kasus pembunuhan Yosua sebelumnya juga menghadirkan sejumlah ahli, salah satunya ahli balistik. Saksi ahli balistik mengungkap selongsong peluru di TKP dan tubuh Yosua. Pada sidang 14 Desember lalu, ahli balistik menyatakan ada 10 selongsong peluru di TKP pembunuhan Yosua di rumah dinas Sambo. Selongsong peluru itu diidentifikasi dari 2 jenis senjata berbeda, yaitu pistol HS dan Glock. Ahli balistik juga mengungkap ada 3 arah tembakan berdasarkan temuan di TKP. Saudara, selain peluru di TKP, ahli balistik menemukan serpihan peluru di tubuh Yosua. Serpihan ditemukan di bagian jaringan otak dan pipi, sedangkan 1 proyektil peluru ditemukan di bagian punggung Yosua. Lalu saudara, bagaimana dengan temuan ahli forensik dan digital forensik yang bersaksi di sidang kasus Sambo hari ini? Nantikan pembahasannya usai tayangan berikut ini. Sidang pembunuhan Yosua kembali menghadirkan kesaksian sejumlah ahli. Ahli yang dihadirkan antara lain adalah 2 ahli forensik. Ahli forensik yang memeriksa jenazah Yosua saat tiba di Rumah Sakit Polri, Farah Primadani, mengungkapkan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dari tubuh Yosua. Yang saya temukan pada pemeriksaan, kami temukan adanya 7 buah luka tembak masuk serta 6 buah luka tembak keluar. Bisa dijelaskan di titik-titik mana saja? Baik, yang pertama dari atas ke bawah izin, kami menemukan 1 luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri. Luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan sisi luar, di pergelangan tangan kiri sisi depan, serta di jari manis tangan kiri tapi sisi dalam. Sisi dalam. Jadi 6 ya? Betul. Yang satunya itu yang tidak tembus itu yang mana? Yang kami temukan bersarang ada di dada. Di dada kanan ini yang di sini ya? Dada sisi kanan, iya. Dada Farau. Ahli forensik lainnya, Ade Firmansyah, mengungkapkan hasil yang berbeda. Saat memeriksa jenazah Yosua melalui proses ekshumasi akhir Juli lalu, Ade menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Dr. Farau mengatakan bahwa ada luka tembak 7 masuk dan 6 luka tembak keluar. Apakah ketika saudara ahli melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sudah diekshumasi tersebut, apakah juga menemukan 7 luka tembak masuk atau bagaimana? Bisa ahli jelaskan? Berdasarkan pemeriksaan kami melihat memang ada luka-luka pada tubuh jenazah, dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya, maka kami mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk. Luka tembak masuk. 4 luka tembak keluar. 4. Apa arti kesaksian para ahli dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua? Kita akan berbincang, saudara, terkait dengan hal ini bersama dengan ahli forensik yang tadi memberi keterangan di sidang, Ade Firmansyah, dan juga pakar digital forensik Pratama Persada. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Ya, saya ingin ke Pak Ade dulu. Pak Ade, ini keterangan soal luka tembak masuk, luka tembak keluar, dan sebagainya. Mungkin ada yang masih bingung, boleh dijelaskan dulu soal ini, Pak Ade? Baik, di kami ketika kita akan menentukan atau mengidentifikasi apakah ini suatu luka tembak masuk, tentunya kita harus melihat ciri-ciri yang ada pada luka tersebut. Luka tembak masuk biasanya berbentuk sebuah lubang yang dikelilingi oleh luka lecet. Kemudian dari kami juga mengkategorisasikan kalau luka tembak masuk itu ada 4 macam. Yang pertama adalah luka tembak masuk jarak jauh, yang terdiri dari ciri lukanya adalah lubang dan luka kelim lecet. Kemudian luka tembak masuk jarak dekat yang terdiri dari lubang, kelim lecet, serta kelim tato atau sisa mesiu yang terbakar dan keluar dari moncong senjata. Kemudian luka tembak sangat dekat, yaitu adanya lubang, kelim lecet, kelim tato, serta adanya kelim api. Dikarenakan karena jarak yang begitu dekat sehingga api yang keluar dari moncong senjata itu pun masih bisa
menimbulkan luka atau gambaran luka bakar derajat 1 biasanya di daerah Oke. kulit tersebut. Yang terjadi pada tubuh Yosua? Ya, dan pada tubuh Yosua kami memang seperti yang tadi saya sampaikan di sidang, ada 5 luka tembak masuk dan Oke. 4 luka tembak keluar. Dan itu jaraknya? Ya, kalau dari jarak tentunya sudah tidak bisa lagi kami tentukan karena apa? Jenazah yang kami periksa sudah mengalami pasca otopsi. Jadi sudah pasti sudah direkonstruksi, sudah dibersihkan sehingga kami tidak mungkin lagi menentukan apakah ini luka tembak jarak jauh atau jarak dekat ataupun sangat dekat. Yang jelas ada 5 luka tembak ya Pak. Benar. Tadi 5 luka tembak ini 4 yang masuk ya? 5 masuk. 5 4 masuk. keluar. 4 keluar, 5 masuk, 4 keluar. Berarti ada 5 tembakan yang dilepaskan di tubuh Yosua. Saya mengatakan 5 luka tembak masuk, bukan 5 kali tembakan. Karena kalau kami di forensik sebagai saksi ahli, kita memeriksa tubuh jenazahnya. Bagaimana apakah tubuh jenazah ini kita temukan adanya luka-luka tadi, seperti tadi. Baik, tapi selain luka tembak tadi tidak ada yang lain ya Pak Ade ya? Benar sekali, tidak ada tanda-tanda kekerasan lainnya selain kekerasan akibat senjata api. Oke, saya ke Pak Pratama dulu. Ini soal percakapan di grup WA yang disebut oleh ahli dalam persidangan kali ini yang kemudian dibacakan tadi. Apakah memang percakapan seperti itu bisa dilacak, bisa dibongkar meskipun misalnya sudah dihapus Pak Ade? Maksud saya Pak Pratama. Ya, bisa banget Mbak Nilo. Jadi kalau kita berbicara masalah digital forensik hampir sama seperti apa yang dilakukan di ini ya, di dunia kedokteran ya gitu. Jadi kita juga menganalisis, kemudian melakukan isolasi barang bukti supaya tidak terkontaminasi, kemudian dianalisis dan direkonstruksi ulang supaya bisa direka ulang begitu. Nah itu kalau kita berbicara data digital, walaupun itu sudah dihapus, sebenarnya datanya tidak benar-benar dihapus gitu. Sehingga sangat mudah sekali untuk direkonstruksi dan dikembalikan lagi. Contohnya misalkan percakapan WhatsApp atau misalkan CCTV gitu. Jadi file yang sudah dihapus itu sangat mudah sekali untuk dikembalikan lagi. Karena kalau kita berbicara tentang digital forensik, terutama misalkan penghapusan file, yang dihapus itu sebenarnya bukan isi filenya gitu, tapi lebih ke arah ini file allocation table-nya. Jadi kayak daftar isinya. Jadi kalau misalnya Mbak Niluh nih, gini ya, analoginya Mbak Niluh nih punya buku nih gitu. Kemudian bukunya itu daftar isinya dibuang gitu. Kan sebenarnya orang bingung nih kalau mau nyari halaman 10, halaman 15 isinya apa kan bingung kan gitu. Karena daftar isinya nggak ada. Tapi bukunya sendiri masih ada gitu. Nah, digital forensik itu seperti itu. Jadi datanya selama masih belum dirusak gitu, itu masih ada dan itu bisa kita rekonstruksi ulang dan bisa kita kembalikan. Selama Bahkan belum kita, dirusak dalam kategori bagaimana itu? ya, Pak jadi Pratama? ada bermacam-macam kategori begitu. Misalkan dirusaknya itu dihapus dengan cara algoritma tertentu, karena kalau hanya dihapus dengan menggunakan komputer saja atau menggunakan handphone saja, itu mudah sekali untuk dikembalikan. Tetapi ketika dihapus dengan menggunakan algoritma penghapusan tertentu, misalkan 7 kali penghapusan, kemudian 12 kali penghapusan, kemudian data-data lamanya ditimpa dengan data-data yang baru, itu tidak bisa. Atau yang kedua, source-nya itu benar-benar rusak. Rusaknya itu 100% rusak, misalkan kebakar, dibakar. Gitu. Nah itu nggak mungkin bisa. Tetapi kalau yang dibakar itu masih ada sisa, misalkan sebagian gitu, kalau kita masih bisa menemukan drive yang masih bisa kita rekonstruksi, itu bisa dibuka sebagian. Source-nya ini maksudnya handphonenya misalnya begitu? Ya, kalau handphonenya misalkan WhatsApp-nya dihapus gitu ya Mbak ya, itu masih bisa dibalikin Mbak gitu. Atau chat-nya dihapus gitu, itu masih bisa kita rekonstruksi ulang. Kenapa? Karena semua yang kita tulis, yang kita ketik, yang kita simpan di handphone itu sebenarnya masih tersimpan di memori atau masih tersimpan di hard disk gitu. Jadi kalau di hard disknya masih bisa rekonstruksi, kita rekonstruksi. Kalau hard disknya udah nggak bisa, masih ada cache memori yang bisa kita kembalikan lagi sehingga bisa kita baca. Walaupun tidak semua karakter kebaca, tapi bisa kita kira-kira. Ada beberapa karakter yang sebagian besar bisa kita baca gitu untuk dianalisis.
Baik, saya geser dulu ke Pak Ade lagi, Pak Pratama, nanti saya balik ke Anda. Pak Ade, Oke. dari luka yang ditemukan dalam tubuh korban itu, apakah kemudian bisa nantinya diidentifikasi soal jenis peluru, kemudian senjatanya, mungkinkah itu bisa dilakukan, Pak Ade? Ya, kalau dari kami yang melakukan otopsi kedua tentunya sudah tidak bisa lagi. Bentuk luka yang sudah kita lihat juga sudah tidak asli karena telah mengalami pembusukan dan penyuntikan formalin atau pengawetan jenazah, sehingga pasti telah mengalami perubahan. Belum lagi ada pasti setelah otopsi pun semua luka-luka terbuka itu akan dilakukan direkonstruksi. Jadi pasti sudah tidak berbentuk seperti Oke. asalnya seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya ada ahli lain, masih bisa atau tidak mungkin sama sekali tidak bisa dideteksi Kalau soal... dari otopsi yang kedua sudah pasti dengan gambaran yang kemarin sudah tidak bisa lagi kita tentukan. Oke, tapi dari kalau misalnya yang pertama membuka bisa ketika jenazah baru sampai misalnya? Ya, dari pemeriksaan tergantung ya. Saya tidak pernah mengetahui bagaimana tindakan yang pertama, namun tergantung juga kita bisa luka tersebut jelas, masih jelas lubangnya berapa diameternya, Oke. kemudian kelip lecetnya itu tentunya setidaknya kita punya Baik. gambaran anak peluru seperti apa yang menembus tubuh. Baik, Pak Pratama, kalau kita lihat dari disiplin digital forensik begitu ya, apakah mungkin bisa disiplin ilmu ini bisa mengungkap soal kasus Sambo ini, hal-hal yang mungkin bisa dibaca dari percakapan yang terjadi di grup percakapan mereka? Ya, kalau menurut saya tergantung penyidik kalau itu ya Mbak ya. Kalau tugasnya ahli digital forensik kan mengembalikan semua file yang kemungkinan dihapus atau terhapus begitu, yang mungkin nanti bisa digunakan untuk proses penyidikan begitu. Kalau kontennya saya pikir susah ya kita tahu karena kita nggak expert dalam bidang itu. Tapi kalau misalkan ada data yang dibutuhkan oleh penyidik gitu, Oke. ini tolong dicek dong ada nggak file yang dihapus gitu, atau Oke. ada nggak percakapan WhatsApp yang dihapus gitu, atau ada nggak Oke. percakapan Telegram atau Baik. sistem chat lain dihapus. Nah itu bisa dikembalikan. Oke, Banyak baik. kok software dan aplikasi gitu Baik. yang bisa digunakan untuk mengembalikan Baik, kami tangkap. data yang terhapus gitu. Kami tangkap apa yang Anda sampaikan, Pak Pratama. Terima kasih. Ya. Dan juga terima kasih Pak Ade Firmansyah sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.